isi semua. Di dalamnya ini daging semua, nggak ada kulit-kulitnya. Jadi saya ngasih kuliah tentang komposisi juga dasar utama saya buku ini. Ini ditulis oleh Pastor Sigoama, SPT dari dia berkarya di Flores, FTT. Ini bukunya. Jadi judulnya Komposisi Lagu Menuju Musik Liturgi. Kalau di fotokopi jauh lebih murah, tapi saya nggak berani gitu karena menghargai penulisnya. Tapi saya pikir ini ada di internet, oke ya. Nah, ada terutama dari beberapa hari ini tadi malam ada beberapa hal yang perlu saya ulangi supaya Bapak Ibu mengerti kenapa bagian-bagian tertentu itu harus kami ubah, harus kami sarankan. Saya mengatakan ini alternatif. Ada beberapa hal, ada yang ngirim voice note ke saya dalam bentuk lagu. Lagunya itu tidak ada dikirim teks, tapi juga dikirim suara nyanyinya. Akhirnya saya mengerti kenapa orang-orang yang ngirim voice note lagu itu lagunya nggak dinamis. Jadi saya mau sampaikan, pertama kita unsur-unsur lagu itu kan banyak ya. Unsur lagu itu pertama ada melodi, ada syair, ada irama, ada birama, yang lain-lainnya itu ada dinamika. Yang selalu kita lupakan itu tentang birama dan irama. Coba lihat pada bakti itu, kenapa harus ada 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 6/4, 4/8? Kenapa harus ada itu? Kalau gitu percuma dong ditulis di atasnya lagu itu. Itulah masalah kalian selama beberapa hari ini, tidak ketemu-ketemu. Lagu yang harusnya 4/4 ditulis 3/4. Lagu yang harusnya 2/4 disikat 3/4. Jadi ketukannya nggak ketemu gitu. Nah, ini masalah utama. Jadi saya sedikit tentang ini. Saya tidak pakai mic, jadi mohon perhatian sebentar karena susah menerangkan kalau pakai mic. Kan di buku ada yang kalau kita diajarkan di weekend ada disebut dengan birama 1 pukulan. Untuk pemula di dalam gereja, kalau dia tak tahu mimpin 2/4, pakailah birama 1 pukulan. Kelihatannya aksi juga, cuma kelemahan birama 1 pukulan, setiap nada, setiap pukulan itu diberi aksen, diberi tekanan. Lagu apa saja bisa dengan 1 pukulan. Bisa, saudara, mari semua hadaplah. Udah, Bapak tidak perlu belajar dirigen, asal ada ini dia nggak mudah. Dan itu resmi. Hanya kelemahannya setiap pukulan aksen. Baru ada 2/4. Nah, 2/4 haram hukumnya memberi tekanan ketukan kedua. Karena itu teks yang kalian buat itu selalu suku kata yang mendapat tekanan itu diletakkan di ketukan pertama. Jangan pindah. Kalau haram hukumnya di ketukan pertama. Kata-kata bahasa Indonesia. Kalau yang pepet, jangan kasih. Apapun kalau kalian udah nyampe di depan saya, kalau ada pepet di pertama tetap, ini dia. Ini dalam rangka pembelajaran pembinaan.
Tetapi dalam hak Bapak Ibu sebagai penulis lagu boleh saja. Hanya kelemahannya ketika Bapak Ibu ngirim lagu ke percetakan, ke buku-buku resmi, begitu dilihat ada revisi-revisi, itu lagu kita itu dibuang ke tong sampah, nggak dipakai. Itu repot. Jadi itu sebabnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa di teks di kertas yang saya bagi itu ada saya kasih barang bukti. Kenapa? Jadi sebelumnya itu kita letakkan mau apa kali kita? Mau 34, 44, 68, itu lagunya. Apapun ceritanya, semua teks itu kalau udah digabungkan dengan barang ini, udah. Saya cuma ada masalah. Kenapa saya bilang voice note tadi? Saya teringat saya 4 hari mengikuti pelatihan untuk kelas master dengan Profesor Jonathan dari Jerman di RRI di Jakarta. Dia mengatakan di Asia itu ciri khas melodinya itu hampir dia kurang menghargai, atau ciri khasnya itu tekanan itu tidak beraturan. Ada yang suku tertentu itu tekanannya selalu pakai tekanan gitu. Beda dengan musik barat. Kalau udah kita ikut Pesparani, kalau kalian terlibat Pesparani, kalau lagunya 3/4, jangan coba-coba dilanggar. Pukulan 2, 3, misalnya kami sempat itu nyanyinya baru dia enak kalau musik barat. Tapi kalau musiknya orang sambat, cik cik periuk belana sumbing dari jawe, semua diberi tekanan. Begitu kita kasih dia tekanan barat, tak ketemu cik cik periuk belana sumbing dari, tak ketemu dia. Tapi dia cik cik periuk belana sumbing dari jawe, semua mendapat tekanan. Itu cirinya Asia, kata Profesor Jonathan. Jadi tahun baru ya. Nah, kalau karena kalian pelatih, karena kalian pencipta lagu, karena kalian komposer, jangan lupa itu kritisilah lagu-lagu yang ada di situ. Kalau kor misalnya di pastoran dengan ada kor paroki, tentu bukan kor lingkungan. Kor paroki nyanyi kaidah-kaidah ini kurang diperhatikan. Sekali-sekali datang harus begini. Kayak saya dulu sering didatangi oleh pastor paroki saya, namanya Pastor Marius. Loy katanya harusnya gini, Loy harusnya gini katanya. Dia panggil saya Aloy, jadi Loy mesti begini, Loy mesti begini. Ada sih. Geser. Jadi jangan lupa. Biar Pontianak. Kalau kalian 2/4 yang saya tulis di teks kalian itu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lalu yang di sini ada tekanannya. Kalau dia yang tidak dapat tekanan di sebelah sini, letakkan di sini. Sekarang 3/4. Ada yang nulis 3/4 kemarin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 4/4 kebanyakan, hampir 100% kita 4/4. Mesti 1, 2, 3, 4. Jadi kenapa saya bidangkan suku kata itu kalau nggak ke sini. Kalau dia kebanyakan, disitulah permainan lamanya jalan. Jadi ada yang tidak ada pepet memper. Oh, mantap kan? Terpaksa dia digabung gitu. Lalu Bapak Ibu, karena Indo musik kita itu Gregorian. Lalu kalau Gregorian gimana Pak tekanannya? Kalau
kalian mengajar Gregorian di gereja, gimana tekanan Gregorian? Gregorian itu melodinya kita kenal ada neum dan ictus. Itu gak sembarang, ada neum, ada ictus. Neum itu gabungan 2 not atau 3 not. Lalu ada not yang berdiri sendiri. Not yang berdiri sendiri otomatis diberi tekanan. Misalnya re fa sol la do si la sol la sol fa. Nah, ini neum, ini neum, ini neum. Lalu tekanannya dikasih di not pertama. Makanya tangan kita kalau mimpin Gregorian, ini tekanan. Tuh, ini tekanan, ini tekanan. Nah, ini tekanan otomatis. Cuma perhatikan yang 2 not sama yang 3 not itu beda. Jangan yang 3 not, yang 2 not kita tergoda memberi tekanan dengan pukulan besar. Kecil aja. Lalu yang 3 not besar, lalu 1 not besar. Nah, mimpin Gregorian itu cukup menggunakan arah jarum jam. Ini saja standar sudah. Jadi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Cuma gerak tangannya yang indah sedikit seperti mengikuti asap dupa. Asap dupa itu membumbung seperti ini, indah, mengajak kita ke surga. Begitulah nyanyi Gregorian diumpamakan, gerak tangan itu mengajak orang ke surga. Nah, ini dasarnya kita kemarin banyak yang ubah-ubah. Kalau ini kita langgar, mana yang ngalah? Mana yang ngalah? Teks atau hukum ini? Teks harus ikut. Ini nggak bisa diapa-apakan. Kalau kalian mau mengubah ini, misalnya yang tekanan sini mau diubahkan ke sini, maka buatlah sinkope. Sinkope itu pemindahan tekanan. Atau ubah irama. Itu hukumnya sudah gitu, nggak bisa diapa-apakan. Nah, yang jadi masalah adalah buku-buku yang ditulis. Kalau dalam bab, jangan lupa nyanyikan sesuai dengan hukum birama yang ada. Misalnya saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Itu hukumnya. Kalau kalian mimpin saudara, mari semua, bagus juga. Tapi hukum nyanyinya tidak, ketemu salah. Saudara, mari semua hadap. Makanya kalian tidak dipakai di selama ini. Ketahuan ya kan? Ketahuan. Bapak-bapak sini protes video viral Urinan. dari ITT itu. Oh yang gini tadi biar tahu tekanannya. Kenapa Pak video-video celaka kayak gitu diviralkan? Nah itulah. Nah, sekarang ada pertanyaan heboh dari Juan. Sampai saya udah pulang mau tidur, dikirimi WA dari Pastor Paskalis mengenai satu lagu yang viral sekali sekarang. Nani ahi sanggan sigule asal binoto patuturan sigule pong sigule gule. Itu dijadikan lagu Gereja. lagu gereja
apa tujuan, apa dari gereja yang mana, begitu dia masuk YouTube viral semua, sampai di ulang tahun katedral dia pakai juga lagu itu. Ditanya Pak Herman, langsung tanya ke pastor paroki, ini sudah ada meeting offside-nya belum? Ini sudah ada implementatornya belum? Lalu saya banyak sekali dapat pertanyaan mengenai lagu itu. Saya bilang, memasukkan lagu rakyat ke dalam lagu gereja itu tidak mudah. Ada ahli yang harus tahu latar belakang lagu ini. Kenapa lagu Jubata yang begitu terkenal di Kalimantan Barat belum bisa masuk ke dalam gereja? Pertama, karena kata Jubata itu, Jubata itu kalau dalam kita orang kata Jubata adalah Kristus sendiri. Tapi begitu dukun ke air, Jubata air katanya. Pohon beringin, Jubata pohon. Ke sana, Jubata. Berarti Jubata itu banyak kan? Dewa. Makanya Pastor Barses belum terima kata Jubata masuk ke dalam gereja. Karena asosiasi masih beragam. Dengar dek. Tapi kalau Bapak Ibu merasa udah saari nabadiya abibaca Jubata. Kita nyanyi lagu Jubata, lalu kita ya Kristus. Oke lah ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu sekalian, ini dasar. Dibaca pakai ya Kristus. Lalu ada yang Jangan Jubata lah. konsultasi beberapa Mazmur yang kemarin diminta buat oleh Pak Guru. Saya lihat itulah yang kemarin saya pesan. Jangan segan belajar teori dan jangan pernah mengatakan itu teori. Teori tak ada hubungannya dengan praktek. Tukang yang tidak sekolah sekalipun dia berteori. Kalau tidak berteori, rumah yang dibangunnya tidak bakalan berdiri. Terus ada yang bilang, gereja ini kolot. Kita itu suka berpikir tentang pohon baik dan buruk. Pohon kehidupan itu cuma untuk menghukum Adam dan Hawa karena mereka berdosa. Padahal jelas-jelas namanya pohon kehidupan. Pohon. Kalau pohon kehidupan yang ada di dalam kitab Kejadian itu diumpamakan gereja, dicabut sampai ke akar-akarnya, masih ada nggak Katolik sampai hari ini? Nggak ada, maka kita jangan lupa akar. Itulah yang disebut dengan filsafat. Jadi kalau kalian ketemu teks, pelajari teks itu sampai tuntas. Saya bikin teks Mazmur kemarin Pak Martinus sama Pak siapa yang komentari Mazmur, Pak Murid kalau ikut lomba tulis Mazmur itu pastilah dapat juara. Siapa yang tadi malam Pak Adam dan bukan, saya belajar barang itu. Tahu nggak teks Mazmur itu saya kirim ke 2 orang dokter bahasa Indonesia. Tolong bagaimanakah diksi, bagaimanakah gerak asis dan tesis tes. Mereka memberikan gambaran dengan saya. Ini tekanan Pak, ini baru saya buat melodinya mengikuti arahan mereka. Setelah itu saya ngerti, oh ya, Dr. Cecilia, Dr. Cecilia sama itulah konsultan saya bahasa kalau saya bikin lagu, terutama Mazmur. Saya tidak sama sekali buta tuli tentang diksi, tentang aksen. Saya belajar, saya beli buku di Bandung tentang aksentuasi. Itulah yang saya pakai karena saya berhadapan dengan mahasiswa musik yang bertanya sampai ke hal-hal yang aneh. Saya harus menjelaskan. dari kemarin. Pagi ini Nah,
Itu Bapak Ibu jangan Apa? Lion lupa gitu? dari sini Lion gitu? tujuan kami dari RP3KD Provinsi itu pertama-tama mari kita sama-sama belajar. Setelah kita tahu musik gereja itu bukan tergantung pertama-tama kepada pelatih, kepada dirigen, kepada komposer, enggak, komponis, aranser lagu enggak, tapi tergantung kepada orang yang mencipta. Kalau tidak ada yang mencipta Mala Bakti kan 150 lagu lama, 150 lagu ilustrasi, 150 lagu ciptaan baru. Coba kemarin saya pernah mengajak kita menganalisis Mala Bakti, ternyata lebih banyak lagu di dalam Mala Bakti itu yang tidak dipakai daripada yang dipakai. Itu kan pekerjaan mubasir. Banyak sekali yang tak dipakai. Kalau misal senja udah Udah bagus. Kan kalian dah punya syukur. di belakang dan tahu berapa uang yang dipakai oleh PMR untuk membuat lokasi. Tapi berapa yang dipakai? Ordinari kalau dasar cuma 2 rumus saja yang ngetok, Kendayan dan Kenayan. Yang lainnya hampir tak. Nah begitulah pesan kami dari pertemuan ini. Bapak Ibu silakan terus, jangan berhenti merenung, belajar. Maka inilah paling simpel yang bisa kita pelajari. Walaupun Itu di mana tuh? berat, di Bu, sini kita diajari Bu, kopi, di mana? di sini kita harus diajari macam-macam. Bukunya tuh Jadi ada. komposisi lagu menuju musik liturgi dari Pastor Sidoarma. Jadi itu hasil evaluasi saya kegiatan kemarin. Cuma saya mohon maaf kemarin itu terlalu lama saya di meja ini sampai ada yang agak sedikit tidak enak gitu. Ada satu periode saya lama sekali dengan ibu itu, tapi separuh itu dia konsultasi, separuh itu saya ngantuk. Jadi antara mimpi dan snort gitu. Nggak tahu mereka tahu nggak bahwa saya. Oke, tapi hari ini segar lagi. Oke, silakan kita akan mulai dengan evaluasi tentang apakah kalian sudah siap. Yang beberapa lagu yang mau ditampilkan sudah adakah atau nggak ada sama sekali? Saya terima kasih sekali ada satu orang yang berani membuat ordinarium, ya. Walaupun Glorianya, ordinarium itu Bapak Ibu jangan lupa hukumnya ya, itu lagu umat. Jadi melodinya harus berulang. Kalau pastor kalau dia menggunakan rumus tobat yang pakai teks, Tuhan kasihanilah kami. Umat harus menjawab melodi yang sama. Coba buat saja melodi lain, umatnya kebingung. Jadi aklamasi seperti itu harus berulang. Kristus kasihanilah kami. Ulang, umat tinggal ikut. Kristus kasihanilah kami. Terakhir, Tuhan kasihanilah kami. Umat tinggal, Tuhan kasihanilah kami. Coba diubah melodinya. Oh, udah umatnya tengah temenung. Jadi membuat ordinarium khususnya tentang Kyrie dan Gloria itu ada bagian kor, ada bagian umat. Kalau harus dibuat aklamasi yang sama. Jadi kor umat ikut kor atau umat ikut pastor. Lalu bagian pengantar, kemarin ada saya sarankan bagian pengantar kemuliaan kepada Allah. Jangan dibuat irama. Saya bilang namanya tempo rubato, bebas kehendak hati yang nyanyinya. Jadi di situ tertulis tempo rubato. Kalau pastornya mau
kemuliaan kepada Allah di surga. Silakan. Tapi ada pastornya, kemuliaan kepada Allah di surga. Terserah. Jadi batu bebas itu. Nah kalau kalian mau buat yang ini yang ordinarium, Disuruh saya bato. pikir itu evaluasi Dirubah dari lalu pertemuan Ditato. kemarin. Kenapa saya harus mengatakan Pintar ada ya, uji supaya Bapak kita Ibu ingat nanti dirubah lalu ditato. seperti sanggau, halo sanggau, Sanggau. sanggau. Oh, sanggau itu baru melaksanakan TOT, meniru TOT yang dilaksanakan oleh provinsi. Walaupun tentu yang ada sendiri mereka mengundang saya, tapi yang lain-lainnya mereka niru. Nah Bapak Ibu sebagai bagian dari organisasi LP3KD Kabupaten Kota, besok-besok akan membuat yang seperti ini. Harusnya Bapak Ibu harus punya kemampuan yang Tenang. saya itu hanya Ada Bu bertanya Emiliana kepada modal saya. yang Terima sudah kasih menciptakan ini lagu. dan evaluasi saya. Silakan dilanjutkan kalau lagunya ada siap. Ini Bapak. Ada siap nggak? Hmm?